Pada hakikatnya, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung merupakan upaya mewujudkan kedaulatan rakyat melalui proses penentuan kepemimpinan nasional. Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden sering berubah-ubah dari masa ke masa. Sedangkan pengaturan kedudukan presiden dan wakil presiden yang secara bersama-sama disebut sebagai Lembaga Kepresidenan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan lembaga ini sesungguhnya memiliki sejarah yang panjang sejalan dengan sejarah Indonesia itu sendiri. Sejarah panjang ini dimulai sejak ditentukannya Konstitusi Negara Indonesia pada 18 Agustus 1945, sehari setelah pembacaan naskah proklamasi yang di dalamnya juga mengatur tentang kepemimpinan nasional. Pidato Presiden Joko Widodo membingkai kebersamaan setiap warga negara, baik rakyat biasa maupun di tingkat elit politik dan juga lembaga negara untuk bergotong royong dalam membangun negara. Di ulang tahun ke-72 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden kembali menyentil soal kekuasaan presiden dan juga lembaga tinggi di Indonesia yang saling mengimbangi dalam kemajuan demokrasi. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Hukum. Nah, di podcast kali ini kami akan membahas salah satu materi spesifik yang ada dalam mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara. Nah, materi yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan lembaga kepresidenan di Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Nah, untuk pembahasan kali ini kami akan membaginya dalam beberapa subtema atau subtopik yang akan kami bahas. Yang pertama adalah kami akan menjelaskan tentang kekuasaan presiden. Yang kedua adalah kelembagaan sistem presidensial. Yang ketiga adalah sejarah pemberhentian presiden, apakah secara politik atau hukum. Dan yang terakhir adalah kedudukan dan tugas dari wakil presiden. Jadi sebelum kami menjelaskan tentang materi yang telah kami sampaikan tadi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Alfa. Di sini saya berperan sebagai host atau moderator yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dan di samping saya sudah berada 3 mahasiswa hukum dari Universitas Nusa Cendana yang akan menjadi narasumber. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan namanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agnes. Di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah pemberhentian presiden, baik itu secara politik maupun secara hukum. Ya baik, perkenalkan, nama saya Wahye. Di sini saya akan membawakan materi terkait kekuasaan dari presiden. Perkenalkan, nama saya Tiffany Staratia dan saya akan membawakan materi tentang kedudukan dan tugas dari wakil presiden. Nah, dalam membahas soal kekuasaan presiden, pasti materi pertama yang akan kami bawakan atau kami bahas adalah pengertian dari kekuasaan presiden itu sendiri. Nah, kira-kira pengertian dari kekuasaan presiden itu apa sih dan apakah ada batasan-batasan tertentu yang membatasi kekuasaan presiden itu? Oke baik, jadi kekuasaan presiden itu sendiri dalam prinsip demokrasi dibatasi oleh ketentuan hukum. Nah, hal ini dimaksudkan agar presiden tidak melakukan penyalahgunaan terhadap kekuasaannya. Nah, tentunya dalam kekuasaan presiden ini terdiri dari berbagai aspek. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Kak Wahya tadi, ternyata dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan presiden pun memiliki batasan, yaitu dibatasi oleh ketentuan hukum. Nah, untuk pertanyaan berikutnya saya mau tanya, kira-kira apa saja sih aspek-aspek yang ada dalam kekuasaan presiden itu? Oke baik, jadi aspek dari kekuasaan presiden itu ada 4. Yang pertama, kekuasaan presiden di bidang perundang-undangan. Nah, dalam kekuasaan legislasi ini, presiden itu bekerjasama dengan lembaga legislasi lain seperti DPR. Nah, dalam melakukan fungsi legislasi ini, kekuasaan presiden di bidang perundangan ini terdiri dari yang pertama itu ada kekuasaan untuk mempersiapkan dan juga mengusulkan peraturan perundang-undangan. Nah, presiden di sini itu memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan dari DPR. Nah, dalam proses legislasi di DPR ada beberapa bentuk dari keikutsertaan presiden. Yang pertama itu ada perancangan undang-undang. Lalu yang kedua ada keikutsertaan presiden dalam pembahasan di DPR. Yang ketiga, presiden dapat menolak atau tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR. Lalu yang kedua ada kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh presiden berdasarkan pertimbangan presiden dan juga dalam melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan. Lalu bagian yang ketiga ada kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang seperti yang biasa kita kenal dengan Perpu. Nah, di dalam Perpu ini peraturan ini dibentuk oleh presiden dalam equal kegentingan, di mana dalam melakukan
pembentukan peraturan ini, presiden itu dalam keadaan terpaksa. Artinya pembentukan Perpu ini memerlukan alasan-alasan alasan-alasan mendesak di mana dalam keadaan darurat. Lalu yang keempat, kekuasaan untuk menetapkan peraturan presiden. Nah, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, presiden ini diberikan kekuasaan untuk membentuk peraturan presiden agar dapat mengatur sendiri kebijakan untuk melakukan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pemerintah. Oke, baik, masuk pada kekuasaan presiden yang kedua, yaitu pada bidang yudisial. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan kekuasaan yudisial ini kepada presiden terkait dengan gerasi, amnesti, abolisi, dan juga rehabilitasi. Lanjut pada kekuasaan yang ketiga, yaitu kekuasaan presiden dalam hubungan antar luar negeri. Nah, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menetapkan beberapa kekuasaan presiden dalam hubungan luar negeri, yaitu yang pertama adalah menyatakan perang, yang kedua membuat perdamaian, lalu yang ketiga mengadakan perjanjian dengan negara lain. Wah, ternyata lumayan banyak ya dan kompleks tentang aspek-aspek dari kekuasaan presiden ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ada 3 poin utama dari aspek-aspek yang ada dalam kekuasaan presiden. Yaitu yang pertama tentang kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang, yang kedua dalam kekuasaan presiden yang berkaitan dengan yudisial, dan yang ketiga atau yang terakhir berkaitan dengan kekuasaan presiden dalam menentukan hubungan luar negeri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu soal pelembagaan presidensial. Nah, pelembagaan presidensial ini nanti saya akan berdiskusi dengan Kak Agnes. Nah, jadi untuk memulai diskusi kita soal pelembagaan sistem presidensial ini, tentunya kita wajib mengetahui dulu nih pengertian dari pelembagaan sistem presidensial itu seperti apa. Mungkin Kak Agnes bisa jelaskan. Ya, baik. Jadi pelembagaan sistem presidensial itu dia merujuk pada proses di mana prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang mendasari sistem pemerintahan presidensial menjadi kuat, stabil, dan diterima secara luas dalam suatu negara. Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih pengertian dari pelembagaan sistem presidensial itu seperti apa. Nah, selanjutnya saya mau tanya juga ke Kak Agnes, ini pertanyaan lanjutan dari pengertian tadi. Nah, kira-kira apa saja sih elemen-elemen kunci yang ada dalam pelembagaan sistem presidensial ini? Nah, untuk elemen kunci dalam pelembagaan sistem presidensial itu dia meliputi yang pertama, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Yang kedua, kemandirian lembaga. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, kapasitas kelembagaan. Yang kelima, budaya politik. Nah, mungkin kurang lebih untuk elemen-elemen yang penting dalam sistem pelembagaan sistem presidensial itu meliputi kelima aspek tersebut yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kan kita telah mengetahui ini bahwa ternyata ada elemen-elemen kunci yang berperan penting dalam pelembagaan sistem presidensial ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu pembahasan berikutnya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan spesifik belajar atau mewawancarai narasumbernya tentang kedudukan dan tugas wakil presiden. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini kan saya akan bertanya kepada Kak Tiffany. Nah, kadang-kadang kan ada miskonsepsi yang terjadi di masyarakat bahwa wakil presiden dan menteri itu kan tugasnya sama, seperti misalnya membantu tugas-tugas yang dilakukan oleh presiden. Nah, kira-kira bisa nggak Kak Tiffany jelaskan kira-kira apa sih perbedaan signifikan yang membedakan antara tugas yang dilakukan oleh menteri dan wakil presiden? Nah, sebenarnya walaupun wakil presiden itu memiliki tugas yang sama dengan para menteri negara, yaitu sebagai pembantu presiden, tapi ada suatu keadaan di mana tugas mereka itu mempunyai perbedaan yang sangat prinsipil. Nah, sebagaimana para menteri itu untuk bertanggung jawab kepada presiden, sama halnya harus mereka lakukan kepada wakil presiden. Karena mau bagaimanapun tetap wakil presiden itu merupakan atasan mereka. Wah, ternyata ada perbedaan yang sangat prinsipil ya antara tugas dan wewenang dari wakil presiden dan juga menteri-menteri. Walaupun mereka tugasnya sama-sama membantu presiden, ternyata menteri-menteri ini tetap harus tunduk kepada wakil presiden karena sejatinya presiden dan wakil presiden adalah suatu kesatuan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, pastinya wakil presiden kan memberikan bantuan-bantuan kepada presidennya. Nah, kira-kira Kak Tiffany bisa jelaskan apa saja sih bentuk-bentuk bantuan yang diberikan oleh wakil presiden kepada presiden? Nah, bantuan-bantuan yang diberikan wakil presiden kepada presiden itu dalam pelaksanaannya yang pertama itu ada 3 hal. Bantuan yang diberikan atas dasar inisiatif wakil presiden sendiri, dan yang kedua ada juga bantuan yang diberikan kepada presiden karena permintaan presiden itu sendiri
Dan yang ketiga adalah bantuan yang diberikan karena telah ditetapkannya keputusan presiden. Nah, ternyata bantuan-bantuan yang diberikan oleh wakil presiden kepada presiden ternyata sangat banyak yang berbeda. Bisa saja bantuan-bantuan itu merupakan inisiatif dari si wakil presiden atau karena diminta oleh presiden itu sendiri. Nah, untuk penjelasan berikutnya kan kita sudah mengetahui sebelumnya nih tentang tugas dari wakil presiden. Berikutnya kita akan masuk ke kedudukan dari wakil presiden sebagai seorang wakil. Nah, kira-kira Kak Tiffany bisa jelaskan nggak kira-kira kedudukan wakil presiden sebagai wakil itu sebagai apa saja sih? Nah, dalam tugasnya sebagai mewakili, biasanya wakil presiden itu harus mendapat mandat dulu untuk melakukan tugasnya. Nah, mandat itu tuh bisa berupa mandat yang bersifat resmi, langsung, atau bahkan tidak resmi dan tidak langsung. Nah, misalnya wakil presiden itu mendapatkan mandat melalui surat atau disposisi yang sebenarnya ditujukan kepada presiden, tapi dalam keadaan tertentu presiden itu tidak dapat memenuhi tugasnya untuk membuka suatu acara. Nah, nantinya tugas ini akan diwakilkan oleh wakil presiden nantinya. Jadi kurang lebihnya seperti itu tentang pembahasan kedudukan wakil presiden sebagai wakil. Jadi sebagai wakil ini wakil presiden dalam menjalankan tugasnya tentunya ia harus mendapatkan mandat terlebih dahulu dari presiden. Nah, selanjutnya kami akan masuk ke pembahasan yang jauh lebih lanjut tentang kedudukan wakil presiden, namun tidak sebagai wakil lagi tetapi sebagai pengganti dari presiden itu sendiri. Nah, kira-kira Kak Tiffany tolong jelaskan kepada kita semua tentang kedudukan wakil presiden sebagai pengganti presiden itu seperti apa? Nah, berbeda dengan tugas wakil presiden yang tadi sebagai yang mewakili, kali ini tugasnya yang sebagai yang menggantikan itu bisa terjadi dalam dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu jika presiden berhalangan sementara, dan yang kedua presiden berhalangan tetap. Nah, dalam hal presiden berhalangan sementara itu biasanya wakil presiden diberikan kewenangan resmi melalui pendelegasian kewenangan. Nah, karena merupakan pendelegasian kewenangan yang bersifat resmi, maka harus melalui keputusan presiden. Nah, misalnya jika dalam hal presiden sedang berpergian ke luar negeri, maka yang menggantikan adalah wakil presiden. Wakil presiden menggantikan presiden dalam sementara waktu. Nah, tapi kalau misalnya presiden ingin mencabut kembali keputusannya itu sementara dia masih berada di luar negeri, itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena presiden hanya bisa mencabut keputusan presiden yang memutuskan wakil presiden sebagai pengganti itu hanya bisa dilakukan jika tugasnya itu sudah selesai dan ia kembali ke tanah air. Jadi itu tidak bisa dilakukan begitu saja atas dasar hal-hal tertentu. Nah, dalam kemungkinan yang kedua, presiden berhalangan tetap itu kurang lebih mungkin sama, tapi dalam proses pendelegasian kewenangannya itu harus lebih melibatkan kepada MPR. Dalam hal ini keputusan MPR yang nantinya akan disahkan melalui sidang paripurna MPR yang akan ditandatangani oleh pimpinan MPR dan tantangan itu atas nama seluruh anggota MPR. Nah, di samping dari tugas wakil presiden yang tadi sebagai yang mewakili dan juga yang menggantikan, wakil presiden juga sebenarnya punya kekuasaan sendiri di mana ia bisa bertindak sebagai pejabat publik yang mandiri. Contohnya misalnya ada masyarakat atau kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat yang mengajukan permintaan kepada wakil presiden untuk contohnya membuka suatu acara, itu dapat dipenuhi wakil presiden sebagai atas nama jabatannya sendiri tanpa campur tangan dari presiden. Nah, dalam hal ini bisa kita pahami juga kalau misalnya wakil presiden itu melakukan tindak pidana, berarti sama halnya dengan yang tadi, dia bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan itu secara mandiri. Begitupun dengan presiden. Nah, tapi kalau di luar dari tindak pidana yang mereka lakukan, dalam mempertanggungjawabkan hak politis masyarakat itu wakil presiden dan presiden itu kembali menjadi satu kesatuan lembaga kepresidenan. Nah, sekarang kan kita sudah mengetahui tugas dari wakil presiden sebagai pengganti dan juga sebagai wakil. Nah, jika sebagai pengganti, maka tentunya wakil presiden harus mendapatkan mandat terlebih dahulu, misalnya lewat disposisi surat. Sedangkan sebagai pengganti, wakil presiden biasanya menggantikan presiden jika terdapat dua kemungkinan, yaitu jika yang pertama presidennya berhalangan secara sementara dan yang kedua jika presidennya berhalangan secara tetap. Nah, selain bertugas sebagai pengganti dan juga wakil, tentunya wakil presiden juga tetap bertugas sebagai seorang pejabat publik yang berwenang melakukan tugas-tugasnya, misalnya membuka acara-acara kenegaraan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu soal pemberhentian presiden di Indonesia. Nah, pemberhentian presiden ini kan tentunya diatur dalam undang-undang, itu terdapat berbagai versi yang berbeda, misalnya sebelum dan sesudah amandemen.
Nah, kira-kira Kak Agnes bisa jelaskan kira-kira bagaimana mekanisme pemberhentian presiden di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen? Saya mencoba menjelaskan secara eksplisit kira-kira perubahan yang signifikan sebelum amandemen dan sesudah amandemen itu seperti apa. Nah, untuk sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak menetapkan dengan jelas mekanisme pemberhentian presiden, dan pemberhentian presiden pada masa itu dia lebih bersifat politik, dan pemberhentian itu dilakukan oleh MPR tanpa melibatkan DPR dan MK. Selain itu, mekanismenya juga tidak terikat pada prosedur hukum yang jelas. Pada masa Orde Lama, presiden memiliki kekuasaan besar karena dia diangkat atau diberikan mandat oleh MPR yang membuat prosedur pemberhentian itu tidak terdefinisi dengan baik. Sebagai contohnya itu adalah pemberhentian Presiden Soekarno misalnya. Di situ dia tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana dia dapat diberhentikan, yang kemudian berujung pada pemberhentian atau penggulingan kedudukannya pada tahun 1967 melalui keputusan MPRS yang tidak secara eksplisit menyatakan pemecatan, melainkan adanya transisi atau peralihan jabatan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Dan dugaannya yang ada pada waktu itu adalah adanya keterlibatan dalam peristiwa G30 SPKI. Selain itu kita juga bisa lihat dari pemberhentian Presiden Abdul Rahman Wahid. Nah, itu dia diberhentikan pada tahun 2001 oleh MPR, dan dugaan yang diberikan kepada Presiden Abdul Rahman Wahid pada waktu itu adalah adanya keterlibatan dalam kasus Brunei Gate dan Yanare Bulog. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu pemberhentian presiden itu lebih menitik beratkan pada kepentingan politik tanpa adanya mekanisme hukum yang jelas. Selanjutnya saya coba menjelaskan kira-kira perubahannya dengan pemberhentian sistem atau mekanisme pemberhentian presiden sesudah amandemen. Nah, setelah masa reformasi Undang-Undang Dasar 1945 itu dia mengalami amandemen yang memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai pemberhentian presiden. Nah, itu kita dapat lihat dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR atas usul dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti yang pertama pengkhianatan terhadap negara, lalu yang kedua terbukti dia melakukan praktik KKN, korupsi dan nepotisme, lalu yang ketiga ada tindak pidana berat, lalu adanya perbuatan tercela, atau jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Selain itu kita juga dapat lihat dalam pasal 7B yang menyatakan bahwa sebelum pengusulan pemberhentian, DPR harus terlebih dahulu meminta pendapat hukum dari Mahkamah Konstitusi untuk memastikan apakah presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Mekanismenya itu, adapun dia punya mekanisme ya teman-teman. Yang pertama itu DPR dia mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR. Lalu yang kedua, DPR mengajukan permohonan kepada MK untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden. Dan yang ketiga, jika MK memutuskan adanya pelanggaran, maka MPR mengadakan sidang istimewa untuk memutuskan usul pemberhentian. Nah, jadi jika kita bandingkan perubahan mekanisme pemberhentian presiden sebelum amandemen dan sudah amandemen itu sangat signifikan. Yang dimana sebelum amandemen dia lebih bersifat politis, setelah amandemen dia regulasi hukumnya menjadi lebih jelas dan kontrol legislatifnya itu menjadi lebih pasti, kurang lebih seperti itu. Prosedur pemberhentian presiden di Indonesia dia itu mengalami perubahan signifikan setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat kita lihat pada masa setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah ada peningkatan kontrol legislatif dan juga mekanisme hukumnya itu sudah menjadi lebih jelas, dan kita bisa melihat kira-kira pelanggaran dalam bentuk apa saja yang dapat menyebabkan pemakzulan terhadap presiden. Ini bukan hanya sekedar
mengadopsi konstitusi yang disebut sebagai konstitusi sistem presidensial, tetapi juga memastikan bahwa institusi-institusi yang relevan berfungsi secara efektif dan aturan mainnya dipatuhi oleh semua aktor politik. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, ternyata dapat kita simpulkan bahwa mekanisme dari pemberhentian presiden di Indonesia ini seiring berjalannya waktu dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar ini, dapat kita lihat bahwa mekanismenya jadi lebih semakin terarah dan lebih jelas kepastian hukumnya. Nah, hal ini karena dapat kita lihat bahwa jika sebelum amandemen pemberhentian presiden biasanya langsung dilakukan jika terdapat misalnya ada gejolak politik dan lain sebagainya. Namun setelah amandemen terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pemberhentian kepada presiden. Selain itu, sebelum amandemen dapat kita lihat juga bahwa MPR memiliki peran yang lebih signifikan dalam pemberhentian presiden. Namun sesudah amandemen, peran itu dialihfungsikan atau diberikan kepada DPR, sehingga DPR memiliki peran yang lebih utama dan signifikan dalam melaksanakan pemberhentian presiden ini setelah amandemen. Selain itu juga lebih banyak stakeholder yang dilibatkan, misalnya tidak hanya DPR ataupun MPR, tapi juga masuk sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang kan kita sudah mengetahui ini soal lembaga kepresidenan di Indonesia. Tadi kita sudah membahas apa itu kekuasaan presiden, batasannya, aspek-aspeknya. Selain itu kita juga sudah sempat membahas tentang wakil presiden. Kita juga sudah meluruskan miskonsepsi yang terjadi soal adanya stereotip di masyarakat bahwa tugas menteri dan wapres itu sama, tapi ternyata ada perbedaannya. Setelah itu kita juga sudah membahas tentang pelembagaannya, lebih spesifiknya pelembagaan kepresidenan di sistem presidensial. Selain itu juga tadi sudah dijelaskan terkait dengan mekanisme pemberhentian presiden di negara Indonesia. Nah, dijelaskan tadi juga sudah sangat spesifik ya, dijelaskan oleh Kak Agnes dari sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Nah, jadi kami berharap dari materi yang telah kami sampaikan soal lembaga kepresidenan ini dapat menambah cakrawala pengetahuan teman-teman terkait dengan lembaga kepresidenan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin untuk podcast kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di podcast berikutnya.